Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi akuntansi. Aplikasi koperasi maksud saya. Kita akan mulai dengan profil perusahaan dulu. Nah, ini perusahaannya silahkan diisi nama, alamat, dan lain sebagainya. Nama ketua, nama sekretaris, nama bendahara, kemudian kotanya di mana, dan tanggal secara otomatis sebenarnya bisa terisi. Setelah diisi, klik simpan gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pengaturan berdasarkan rapat eh, anggota tahunan, RAT, bahwa simpanan pokoknya itu misalkan 100.000 dan simpanan wajibnya per bulan 50.000. Simpanan sukarela terserah dinolkan aja. Jadi nggak perlu ada batasan kalau simpanan sukarela, namanya juga sukarela. Kemudian denda pinjamannya adalah 10% dari cicilan per bulan. Nah, maksimal pinjamannya adalah 3 kali saldo. Kemudian saldo minimal yang harus tersisa 100.000. Nah, gitu. Nanti pada saat SHU disepakati oleh RAT, rapat anggota tahunan, bahwa untuk modal usaha simpan lagi 25%. Untuk modal anggota SHU-nya adalah 20%. Untuk cadangan 40%. Nah, untuk lain-lain sekian. Untuk pinjaman uang tidak diberikan tidak diberikan fee lah. Kredit barang pun tidak. Kalau misalkan diberikan fee nanti, nah ini totalnya tetap harus 100%. Ini nanti harus diubah dulu nih. Jadi ini semua berdasarkan rapat anggota tahunan. Oh, sorry, ini kok jadi 500.000, 50.000 ya. Kalau sudah, klik simpan. Oke. Kemudian ini user adalah orang yang mengoperasikan aplikasi koperasi, mengentry data anggota, pinjaman, dan sebagainya. Ya, silahkan diisi nama, password, sama statusnya sebagai apa. Kemudian di sini ada anggota. Nah, ini anggota. Misalkan anggota ini sebenarnya udah kita isi nih, ya. Anggotanya baru ada 9. Nah, anggota ini dalam suatu organisasi biasanya ada NIK, NIP, apapun namanya lah ya. Silakan diisi. Nomor HP ini perlu untuk mengirimkan data-data, berikut email juga perlu untuk mengirimkan data-data. Sementara persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota itu adalah KTP dan KK. Nah, di sini udah ada beberapa anggota. Nih, Rusmawan. Kemudian di sini ada Yudika. Ini data-datanya bisa dilengkapi. Oke. Nah, sekarang kita ke barang. Nah, barang ini ada yang pakai barcode, ada yang tidak. Nama-nama barangnya misalkan di koperasi. Sebenarnya di koperasi nama-nama barang itu cenderung ya seperti toko-toko biasa. Misalkan eh, misalkan rokok Yumil gitu. Satuannya bungkus. Harga belinya misalkan 22, harga jualnya 24. Stoknya kita punya 20 bungkus, simpan. Itu contohnya. Kalau ada barcode-nya ya scan aja barcode-nya gitu ya. Kemudian namanya adalah ale-ale, satuannya apa ya? Satu botol apa disebutnya ya. Harga belinya tuh 750, tapi kita jual 1.000. Gitu. Oh, sorry. Berarti si 750 ini dianggapnya satu nih. Nanti saya perbaiki dulu deh. Misalkan ale-ale, sorry tuh kan ale-ale, tuh.
Oke, sorry. Ini harus diamankan dulu nih. Ini karena dianggapnya tadi itu 1 dianggapnya, bukan 1000. Karena ini harga jualnya lebih kecil. Ternyata. Oke, nanti harus menggunakan ini Microsoft Visual Basic STR. Kita coba lagi yang lain. Misalkan apa ya? Coca-Cola satu botol belinya harganya 4.000, dijual 5.000. Kita punya 50 botol misalkan. Kemudian namanya apa nih? Apa ya? Popmi. Satuannya PCS. Belinya itu 5.500. Kita jualnya 6.500. Misal ya. Kita punya 10 pieces. Dah, contohnya begitu aja. Sebenarnya ini bisa di entry melalui Excel, kemudian diimport bisa. Oke. Sekarang kita ke supplier. Jadi kita beli barang-barang itu nantinya ke supplier nih. Diisi gitu, lalu disimpan. Kemudian ini ada barang-barang kredit. Misalkan nama barangnya adalah laptop Acer. Spesifikasinya nggak usah lah, ntar aja. Harga belinya itu 4 juta. Nah, jadi harga kreditnya sudah kita tentukan. Biaya ADM-nya misalkan 25.000. Kemudian lama cicilannya misalkan 12 bulan, yaitu 1 tahun. Nah, jadi angsuran per bulannya adalah 433 dan laba untuk operasi sekian. Untuk laptop Acer kita simpan. Lagi kemudian kulkas Panasonic, contoh aja ya ini. Harga belinya 5 juta. Nah, harga kreditnya segitu perhitungannya. Nanti saya tunjukin perhitungannya lewat coding. Biaya ADM-nya 50.000. Lama cicilannya minimal 12 bulan. Jadi cicilan per bulannya 541.667. Laba untuk operasinya 1,5 juta. Simpan. Dah, jangan banyak-banyak, segitu aja dulu. Kalau mau diedit, klik aja di sini, diubah datanya ya. Kalau mau diedit. Kemudian kita mulai transaksi ini. Nah, setoran yang pertama pastinya adalah setoran pokok dulu, uang pokok, simpanan pokok. Karena simpanan pokok ini merupakan satu ciri bahwa dia menjadi anggota gitu. Simpanan pokok, cetak bukti setorannya. Nah, ini bukti setorannya. Oke. Kemudian orang yang sama, Uus ini membayar simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini 1 kali untuk bulan November tahun 2022. Oke, kita simpan. Cetak bukti setorannya. Nah, jumlah simpanan dari 50, jadi saldonya sekarang 150. Dari mana 150? Pertama kan ada uang simpanan pokok 100. Jadi saldo dia sekarang udah 150. Kemudian ada lagi Yudika. Nah, Yudika itu mulai dari simpanan pokok dulu. Kemudian simpan, nggak usah dicetak lah. Yudika lagi. Misalkan tanggalnya, waduh tanggalnya kok mundur sih. Simpanan wajib, simpan, nggak usah dicetak. Kemudian ada lagi di sini misalkan Denira jadi anggotanya tanggal 28. Simpanan pokoknya 100.000, nggak usah dicetak. Gitu. Kemudian misalkan ini misal aja ya, misal ini ada anggota masuk di bulan 9.
anggota masuk di bulan 9 yaitu Albani. Misalkan ini simpanan pokoknya 100.000, nggak usah dicetak. Nah, maka nanti Albani ini ya, jenis simpanan wajibnya tuh, lihat tuh, mundur ke bulan September. Bulan September. Jadi dia ada tunggakan di bulan September. Gitu. Oke, untuk apa? Untuk anggota simpanan pokoknya dan simpanan wajibnya seperti itu. Kita coba, simpanan sukarela deh. Saya melakukan simpanan sukarela di sini sebanyak 1 juta. Itu lalu kita simpan. Coba udah berapa saldo saya sekarang kalau dicetak? Saldonya udah jadi 1.150.000. Dari mana ini? Dari simpanan pokok 100.000, simpanan wajib 50.000, simpanan sukarela 1 juta. Oke, untuk simpanan sudah selesai. Kemudian kita coba penarikan dana. Misalkan saya melakukan penarikan dana. Narik dananya itu 1.100.000. Kemudian enter. Nah, jadi saldo tidak boleh kurang dari 100. Karena dengan cara seperti tadi, sebanyak 1.100.000, saldonya jadi 50.000. Kita tarik misalkan 150.000. Misal, lalu kita simpan. Nah, bukti pengambilannya kita cetak. Ini bukti pengambilannya, maka saldonya tinggal 1 juta rupiah. Kemudian ada penarikan lagi dari Yudika. Yudika narik misalkan 25.000. Contoh aja ini, simpan. Cetak bukti setoran, bukti pengambilannya. Nah, jadi saldo dia sekarang sekian. Dari mana 125.000? Dari 150.000 dikurangi 25.000. Dari mana 150.000? Dari simpanan pokok sama simpanan wajib. Simpanan pokoknya 100.000, simpanan wajibnya 50.000. Oke, kemudian di sini ada pinjaman uang nih. Misalkan Surusmawan pinjam uang. Nah, pinjam uang kan maksimal 3 kali lipat. Bunga per tahunnya 12%, enter. Pinjamnya 12 bulan, enter. Kemudian ini enter lagi. Saldo kas koperasi hanya ada 1 juta sekian. Oh, berarti saya tidak bisa pinjam sebanyak ini. Karena kas koperasi itu baru ada 1.325.000. Dari mana 1.325.000? Dari simpanan sukarela Surusmawan 1 juta. Dari simpanan pokok 4 orang anggota, tapi sudah dikurangi penarikan-penarikan. Jadi saya di sini akan coba isi dengan 500.000. Enter. Nah, gitu. Angsurannya per bulan 44.000 dan keuntungan bagi koperasi selama 12 bulan itu adalah Rp33.088. Nah, sebelum anggota meminjam uang, di sini cetak dulu formulirnya. Klik cetak formulir. Kita coba ketarik apa enggak. Supaya diisi dulu formulirnya. Nah, formulir permohonan pinjaman uang, NIK-nya, nama, alamat, jumlah untuk keperluan. Nah, yang menyetujui petugas nih, bendahara sama ketua. Setujui, gitu. Di print, diisi, kemudian disimpan. Setelah itu baru deh isi data, baru simpan. Klik. Nah, kemudian dicetak bukti pinjamannya. Nah, ini bukti pinjamannya. Bunga per tahun 12%, lama cicilan 12 bulan. Jumlah pinjaman 500.000, angsuran per bulan sekian, sisa pinjamannya sekian karena memang baru pinjam tadi, belum ada yang dibayar. Gitu. Oke, sekarang kita asumsikan di sini bayar pinjaman. Saya bayar pinjaman di sini. Cicilan pertama belum ada keterlambatan, belum ada denda ya, baru pinjamnya baru tadi. Gitu. Pinjamnya baru tadi.
Nah, asumsi seandainya di sini ada peminjaman uang dari Yudika, misalkan dia minjemnya 100.000, bunga minjemnya 6, bunga per tahunnya 7%, dia pinjamnya cuma 6 bulan, enter. Nah, gitu. Seandainya dia minjemnya bulan September, lalu kita simpan nih, simpan. Gak usah dicetak ya. Nah, nanti di sini pada saat pembayaran pinjaman dengan pinjaman nomor 2, dia udah kena denda ya. Jatuh temponya tuh bulan September plus 1 bulan, berarti bulan Oktober. Sekarang udah bulan November, jadi dia terlambat 31 hari, maka dia kena denda gitu. Dendanya berapa? Dendanya itu 10% dari jumlah cicilan, seperti itu. Oke, kita coba bayar ya. Simpan, klik di sini, klik simpan, cetak bukti pembayaran cicilannya ya. Nah, itu bukti pembayaran cicilannya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Seandainya nomor 1 melakukan pembayaran cicilan pertama, jatuh temponya sebenarnya nanti tanggal 12 bulan 12, makanya di sini tidak ada terlambat. Kita simpan, bukti pembayaran cetak, nggak usah lah ya. Kemudian di sini ada kredit barang, ada yang ngeredit Acer laptop, yang ngereditnya adalah Denira gitu. Jadi data-datanya sudah langsung masuk, dan ini seperti biasa cetak dulu formulir peminjamannya. Untuk apa dia minjem, minjem barang itu, kredit barang dia untuk apa, barangnya apa. Nah, ini nik, nama lengkap, alamat, nama barang apa, harganya berapa, terbilang berapa, angsuran per bulan, lama pelunasan gitu. Diisi dulu formulirnya. Setelah diisi, baru deh dia ngambil pinjaman ke sini. Lalu kita klik simpan. Oke, saldo kas koperasi hanya ada 788. Jadi dia itu koperasi udah tidak bisa membeli laptop untuk dikredit gitu, nggak bisa. Tutup dulu. Ceritanya ada setoran dulu lah. Ceritanya ada setoran dari Albani ya. Setorannya yaitu setoran sukarela. Dia nyetor 2 juta gitu. Kita simpan dulu, nggak usah dicetak. Lalu ada yang kredit barang, kredit Acer, yang kreditnya adalah Denira. Kita coba klik simpan. Oh, ternyata belum bisa juga karena koperasi belum punya uang sebanyak 4 juta sekian untuk membeli laptopnya gitu. Nah, seandainya di sini setoran-setoran sudah masuk semua, setoran wajib, kalau misalkan anggotanya ada 2000, 2000 kali 50.000 kan lumayan banyak sekali. Sekarang kita coba ada setoran lagi deh ceritanya ya. Ada setoran dari Yudika, jenis setorannya adalah sukarela, dia sampai setor 10 juta gitu ceritanya. Klik simpan, gak usah dicetak. Lalu kita coba ada yang kredit barang. Nah, di sini yang kreditnya adalah Denira. Klik simpan, baru bisa karena dana koperasi ada untuk membeli laptop tadi. Kemudian klik cetak bukti pinjamannya. Nah, ini dia. Jadi harga barangnya sekian yang disampaikan kepada peminjam, sisanya sekian. Memang belum ada yang dibayar karena ini baru tadi transaksi. Sekarang kita coba pembayaran kredit. Nomor kredit sekian kita mulai kredit nih. Dan ini untuk pembayaran bulan Desember
misalkan, lalu klik simpan. Cetak bukti pembayarannya, ya kita cetak. Nah, ini dia bukti pembayarannya. Untuk cicilan pertama tidak ada denda. Jadi sisa pinjamannya terus berkurang nih. Ya. Kemudian misalkan dia nyetak lagi, bayar lagi untuk bulan Januari. Oh, ini seharusnya Januarinya bukan Januari 22 dong. Ada kesalahan nih. Saya perbaiki nanti. Januari 2023. Oke. Kemudian kita klik simpan. Cetak lagi bukti pembayarannya. Di refresh dulu, refresh. Nah, ini dia. Jadi yang sudah dibayar udah 2 kali cicilan. Pinjamannya akan terus berkurang jumlah sisanya. Oke, setelah itu kita lanjut ke pembelian barang. Nah, di sini misalkan nomor faktur dari tokonya adalah NT01. Tokonya, toko ini beli apa? Beli Coca-Cola. Berapa harganya? Misalkan 3.900. Berapa belinya? 10 botol. Beli pop mie dari sananya 5.000. Belinya 20. Kemudian beli rokok Yumil, harga dari sananya misalkan 21.500. Belinya belinya 20 misal. Gitu. Nah, sama kita dibayarnya bagaimana ini? Tunai atau kredit? Kalau dibayar tunai, ya udah bayar sejumlah itu. Tapi kalau dibayar kredit misalkan 200.000 dulu. Gitu. Enter. Nah, jadi ada sisa di sana. Kita akan bayar 3 hari yang akan datang. Enter. Gitu. Jatuh temponya udah kelihatan. Oke. Kemudian kita klik simpan. Nah, gitu. Kemudian terjadi penjualan. Siapa yang beli? Anggota yang beli. Beli Coca-Cola, beli pop mie, beli rokok. Dibayarnya berapa? 50.000. Enter. Oke, berarti dia bayarnya cash. Simpan. Cetak fakturnya. Nah, ini dia belanja dia. Nanti ini bisa pakai printer thermal, jadi kayak minimarket, kayak Indomart gitu, bisa. Ya. Oke, kemudian ada lagi yang beli. Yudika belanja Coca-Cola, pop mie. Dibayarnya misalkan 15.000. Simpan, gak usah dicetak lah. Kemudian ada yang beli lagi. Nah, ini beli pop mie, beli rokok misalkan 35.000 dibayarnya. Simpan, nggak usah dicetak. Kemudian ada yang belanja lagi nih, Alba nih, dia belanja Coca-Cola nya tuh 5, belanja pop mie nya itu 10, belanja rokok Yumilnya 5. Nah, sama dia dibayar 110.000 dulu. Ya, ini temponya 2 hari yang akan datang dia bilang akan dibayar. Enter. Kemudian kita klik simpan. Jadi nanti Albani punya sisa utang ke koperasi. Kita cetak fakturnya. Nah, di sini belum lunas nih karena penjualannya secara kredit. Seperti itu. Kemudian di sini ada biaya yang dikeluarkan oleh koperasi. Nomor bukti 001 misalkan biaya listrik misal 75.000. Kemudian nomor 02 biaya pulsa misalkan 70.000. Kemudian nomor 03 biaya atau langsung deh misalkan gaji pegawai koperasi misalkan 150.000.
Kita klik simpan di sini. Oke, kemudian di sini ada, kita coba lihat ada SHU-nya udah muncul belum? Nah, ini SHU, hitung. Klik. Nih, SHU-nya udah muncul. Udah ada SHU-nya. Jadi total simpanan ada sekian. Karena Albani pernah nyimpen 10 juta. Penjualan sudah terjadi segini. Total pinjaman ada, total kredit udah ada, yang kredit Acer tadi. Ada denda nih, dari siapa nih denda? Nanti kita lihat dendanya. Nah, nanti SHU ini bisa kita simpan nih, klik simpan. Nanti laporannya ada di sini nih. Hitung ini, bayar hutang dulu nih. Nah, hutang ke supplier. Segini hutangnya nih. Ya. Kalau misalkan oleh koperasi baru dibayar berapa? Baru dibayar segini oleh koperasi, nanti koperasi hutang ke supplier. Nah, klik lagi nih, utangnya berkurang nih. Gitu. Selama belum lunas utangnya masih kelihatan di situ. Kemudian di sini ada potong gaji nih, potong gaji karyawan, coba view. Nah, ini Albani ada sisa piutang. Ini Albani harus dipotong ini ntar kalau gajian nih. Karena dia masih punya tunggakan di simpanan wajib selama 2 bulan. Kita coba lihat deh. Daftar belanja, oke nanti dulu deh. Di sini ada laporan, laporan tunggakan untuk simpanan wajib. Nah, ini ada yang nunggak di sini, ada yang nunggak banyak nih, ya. Karena ada beberapa anggota yang masuknya di bulan Juni, tapi dia belum melakukan pembayaran uang pokok. Ada yang tunggakannya 6 bulan, 4 bulan. Kita simpan dan cetak ya. Simpan dan cetak. Inilah orang-orang yang nunggak simpanan wajibnya. Wow, salah ngetik nih, simpanan wajib. Sekarang kita lihat yang nunggak di pinjaman. Nah, ada yang nunggak juga nih. Uus pinjemnya bulan Desember. Ya. Oh, sorry, Uus mah enggak. Ini yang diberi warna pink nih. Ketika pinjam bulan September. Sekarang udah bulan Desember. Jadi udah selisih 2 bulan. Pernah dibayar baru 1 kali. Jadi ada tunggakan 1. Gitu. Kita coba simpan. Nah, ini dia. Tunggakan Yudika nih untuk pinjaman uang. Ada 1 bulan yang belum dibayar. Kemudian tunggakan untuk cicilan kredit barang. Oh, nggak ada yang nunggak. Ada yang ini ada gitu. Kemudian kita coba lihat laporan setoran atas nama Uus Rusmawa. Ini pernah nyetor pokok wajib. Gitu. Setoran di bulan ini. Nah, setoran di tahun ini. Jadi uang koperasi ada segini dari setoran-setoran. Kalau yang simpanan pokoknya saja, nah ini ada 400.000 karena ada 4 orang dikali 100.000 per orang. Simpanan sukarelanya ada sampai 13 juta. Gitu. Pengambilan yang terjadi di bulan ini, nah ini pengambilan, penarikan. Uus Rusmawan pernah ngambil apa aja, ada. Yudika pernah melakukan penarikan apa aja, ada. Kemudian laporan oh tadi ini setoran dan pengambilan tadi ya. Kemudian laporan pinjaman uang. Nah, ini ada. Di bulan ini siapa yang minjem. Nah, ini dia. Dan belum lunas. Pinjaman uang nih ya. Jadi tinggal diklik aja data-datanya di sini ya. Tinggal diklik. Pembayaran cicilan pinjaman uang di bulan ini siapa aja. Nah, ini udah ada 2 orang yang nyicil. Semuanya cicilan 1 dan cicilan 1. Kemudian untuk kredit barang bulan ini hanya ada 1 yang kredit barang.
Dan cicilan yang sudah dibayar di bulan ini, nah udah 2 kali nih, Denira udah 2 kali nyicil. Oke. Kemudian laporan jual beli yang terjadi di bulan ini. Kita beli apa sih? Nah, kita beli ini di bulan ini. Di bulan ini kita ngejual apa sih? Nah, ini dia penjualan di bulan ini. Ada datanya. Kemudian pengeluaran yang terjadi di bulan ini tadi ada biaya listrik, biaya pulsa, biaya gaji pegawai. Kemudian kas dan SHU. Kita coba klik di sini, klik SHU-nya. Nah, ini SHU-nya udah muncul nih. Sisa hasil usaha pembagiannya udah muncul. Yang lain-lain belum kebagian sisa hasil usaha karena belum pernah nyimpen, belum ada belanja gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini history. Surusmawan pernah ngapain aja sih? Nah, ini dia. Saya pernah nyimpen, pernah ngambil, pernah minjem, pernah bayar gitu. Oke, yang terakhir di sini ada histori khususnya untuk Surusmawan nih. Simpanan pokok sekian, simpanan wajib sekian, simpanan sukarela sekian, pengambilan sekian. Nah, ini pengaruhnya ke saldonya dia. Untuk Yudika ini transaksi yang terjadi, Denira ini yang transaksi yang terjadi, Albani ini transaksi yang terjadi. Oke, demikian kira-kira apa namanya, coba kita lihat datanya nih. Seperti itu kira-kira demo dari aplikasi koperasi yang dapat saya sampaikan. Jika demo aplikasi ini dirasa bermanfaat, silakan share, like, comment, subscribe, atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan jika ada yang memerlukan aplikasi ini, silahkan kirim donasi secara sukarela seikhlasnya ke rekening saya. Ada di deskripsi nanti rekening saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.